bagaimana komitmen terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan juga terhadap anak. Nah, di sini secara spesifik lagi tentu tentang anak perempuan yang kita sendiri kasus-kasusnya baik persoalannya dalam konteks kekerasan ini sangat luar biasa tinggi dan memprihatinkan, sehingga gerakan ini harus menjadi gerakan kontinu, bukan hanya sebatas gerakan tahunan atau kampanyenya hanya 16 hari gitu ya, tetapi berkorelasi erat dalam semua aktivitas atau program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak untuk selalu mengetengahkan bagaimana mengikis, menghapuskan arti dari kekerasan terhadap anak-anak kita, terhadap perempuan di seluruh bangsa dan negara. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, apa kabar? Semoga Sobat selalu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Berjumpa lagi dengan saya Gilang Yudi Pratama. Kali ini kita akan mengupas tentang kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Apa sebenarnya kampanye dimaksud dan bagaimana peran KPAI terhadap kampanye tersebut? Di sini kita sudah kehadiran satu narasumber yang bagi Sobat KPAI pasti sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Ibu Ai Mariati Solihah atau biasa kita sebut Ibu Ai. Baik Sobat KPAI, langsung saja kita berbincang-bincang dengan beliau dan juga sapa beliau. Halo Ibu Ai Mariati, apa kabar Ibu? Halo, apa kabar? Kabar baik. Baik ya Bu ya, dan tetap semangat ya Bu ya. Iya. Ibu Ai, izin, kita kan sudah divaksin 2 kali dan juga sudah antigen sebelumnya Bu ya. Boleh kita lepas masker Bu? Oh boleh. Biar lebih enak ini Bu kita. Ya. Iya. Oke. Nah Ibu Ai, tema kita kali ini kan akan membahas tentang kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan Ibu. Betul. Apa sebenarnya kampanye itu dimaksud dan juga sejarahnya bagaimana sih Bu lahirnya kampanye tersebut? Ya, kita sudah tahu ya ada gerakan kampanye 16 hari anti kekerasan atau gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Ini hal yang sangat luar biasa, harus kita apresiasi. Karena memang ini tidak lepas bahwa kekerasan pada perempuan, apalagi kita di KPAI konteks sangat erat dengan kekerasan terhadap anak, ini merupakan problematika bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga dengan luar negeri, sehingga gerakan ini diinisiasi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia terkait situasi kekerasan terhadap perempuan. Sejak dideklarasikannya HAM, hak asasi manusia, sejak saat itu adanya deklarasi atau SIDAW ya, gerakan anti diskriminasi, dan di Indonesia sudah diratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 84. Sebetulnya sudah lama gerakan ini dilakukan, tetapi inisiasi ini kemudian disambut baik oleh Komnas Perempuan. Dan tentu saja ini juga mengilhami seluruh kementerian lembaga di Indonesia, terutama saya kira KPAI harus menjadi bagian penting di sini dalam kerangka bagaimana komitmen terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan juga terhadap anak. Nah, di sini secara spesifik lagi tentu tentang anak perempuan yang kita sendiri kasus-kasusnya baik persoalannya dalam konteks kekerasan ini sangat luar biasa tinggi dan memprihatinkan, sehingga gerakan ini harus menjadi gerakan kontinu, bukan hanya sebatas gerakan tahunan atau kampanyenya hanya 16 hari gitu ya, tetapi berkorelasi erat dalam semua aktivitas atau program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak untuk selalu mengetengahkan bagaimana mengikis, menghapuskan arti dari kekerasan terhadap anak-anak kita, terhadap perempuan di seluruh bangsa dan negara. Baik, menarik. Berarti intinya gerakan ini harus tetap kontinu Bu ya, tidak terbatas hanya 16 hari itu. Iya. Nah, sebenarnya apa sih Bu tujuan dari kampanye ini Bu sebenarnya? Iya, kalau saya melihat dari berbagai capaian ya di berbagai negara, apalagi terkait laporan misalnya tentang bagaimana situasi diskriminasi perempuan di berbagai negara. Nah, ini menunjukkan bahwa kampanye ini dimaksudkan bahwa hak asasi perempuan adalah merupakan hak asasi manusia. Nah, kita juga berbicara hak asasi anak juga tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia, di mana perlakuan harus setara. Bagaimana mendapat akses, mendapat manfaat, kontrol ya terhadap pembangunan ini juga harus setara. Tidak boleh ada kendala-kendala baik itu budaya, kebijakan gitu ya. Bahkan mungkin kita tanpa sadari kok situasi pesatnya teknologi
juga kurang akses ya pada perempuan, dan hasilnya dampaknya juga memperlihatkan ketimpangan gender. Perempuan kok kurang mendapatkan ruang yang begitu besar di dalam peningkatan misalnya peningkatan teknologi, malah mereka banyak sekali korban sekarang ya dalam kekerasan gender berbasis cyber. Mungkin Mas Gilang juga membaca lompatan laporan dari berbagai lembaga layanan terkait perempuan yang masuk dalam kekerasan di dalam ranah cyber itu sangat tinggi. Termasuk di KPAI juga nilainya ternyata sama. Anak-anak masuk dalam situasi kekerasan berbasis cyber itu juga tinggi. Nah, ada apa? Jangan-jangan akses mereka untuk mendapatkan informasi yang baik terhambat. Jangan-jangan kelompok yang memang menyasar mereka untuk melakukan kejahatan seperti trafficking, pornografi, ya, eksploitasi, itu kurang mendapat perhatian dari kita semua. Jadi saya kira upaya ini harus betul-betul kita lihat sebagai momentum bahwa kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, ya, ini sebetulnya tanggung jawab seluruh pihak, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya kita misalnya di dalam program kementerian lembaga, tetapi ini harus berkorelasi penuh dengan adanya momentum-momentum internasional, adanya kovenan atau konvensi internasional yang sebenarnya sudah menjamin, sebetulnya sudah memberikan angin segar banyak kebijakan supaya perempuan terbebas dari situasi kekerasan. Itu sebetulnya yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin dalam negeri ini. Baik, menarik tadi Ibu yang Ibu sampaikan ya Bu ya, terkait kesetaraan tadi ya Bu ya. Nah kemudian dari data KPAI sendiri nih Bu, selama kita pandemi ini kan tentu layanan-layanan juga terbatas dan juga beberapa juga kita dipaksa untuk masuk kepada era teknologi tadi Bu ya. Nah dari data KPAI sendiri Bu, selama masa pandemi ini bagaimana sih Bu situasi perlindungan anak khususnya bagi para anak-anak perempuan ini Bu? Ya, saya setuju. Secara spesifik gerakan kampanye ini lebih menekankan anak perempuan harus terbebas dari segala bentuk kekerasan. Betul. Karena ada yang menyertai dalam konteks kerentanannya. Anak perempuan mungkin dalam berbagai sisi, bukan hanya di ruang publik, tapi di ruang privat. Angka incest, ya, anak perempuan oleh bapaknya, oleh pamannya, oleh keluarga terdekat dan lingkungannya, itu meningkat gitu. Nah, ini menandakan kerentanan yang luar biasa. Tetapi ketika kita tarik dalam situasi hak anak, ya, di sini ada anak laki-laki dan anak perempuan tentu. Tentu KPAI memberikan data-data faktual bagaimana anak laki-laki juga mengalami kerentanan hal yang sama. Laki-laki juga sama ya Bu ya? Betul. Jadi di satu sisi anak perempuan mengalami kerentanan seperti tercapture dalam perjalanan hak anak-anak dilindungi dari aspek kekerasan oleh teman-teman Komnas Perempuan, oleh kampanye 16 hari anti kekerasan. Di sisi lain KPAI juga mengcapture perjalanan anak-anak kita, laki-laki dan perempuan, itu berada dalam situasi kekerasan yang juga tidak kalah bikin kita miris dalam konteks anak laki-laki. Nah, inilah saya kira dua hal ini yang memang harus menunjukkan bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus terlindungi. Bagaimana kita memajukan hak anak ini, melindungi dan memenuhinya. Sementara program-program untuk misalnya penghapusan kekerasan terhadap anak, terutama secara seksual, itu sebetulnya sudah diinisiasi jauh sebelum hari ini kita menyadari situasi itu. Nah, di KPAI, maka ini yang membuat kita betul-betul melihat ya situasi kerentanan anak perempuan, anak laki-laki itu hampir sama saya kira. Tadi pagi aja Mas, saya dikontak oleh teman-teman dari Jakarta Selatan, ada 15 anak korban pedofilia, ya, korban sodomi. Ya, kita tidak tahu pedofil atau tidak ya, kita harus tahu asesmennya dulu. Tetapi anak korban sodomi dengan modus ini anak katanya mau dicek dia sudah disunat atau belum. Apa hubungannya dengan orang ini? Kan bukan orang tuanya gitu ya, atau siapapun lah nggak berhak dong mengetahui alat organ vital seseorang gitu. Nah, disinilah yang saya lihat bahwa persoalan ini kerap ya menghantui anak-anak kita, bukan hanya dia sebagai seorang laki-laki atau perempuan ya tadi yang sedang kita bicarakan, tapi ternyata anak laki-laki pun. Nah, itu artinya menandakan lompatan situasi pengaduan misalnya ke KPAI kok semakin tinggi ini anak-anak laki-laki juga ya. Oke, dalam konteks anak perempuan juga. Itu artinya sesungguhnya yang sedang mengalami problematika di dalam
konteks kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah bagaimana pemenuhan hak anak ini sebagai sebuah hak asasi manusia yang memang tidak boleh tanpa atau dengan alasan apapun itu diabaikan. Baik. Itu sebetulnya. Jadi sebenarnya saat ini kondisinya pun bahwa anak laki-laki pun juga rentan ya buat terhadap kekerasan. Iya. Nah, dan tadi juga Ibu menyebutkan justru pada situasi pandemi saat ini kekerasan itu cenderung meningkat terhadap anak-anak. Dari apa yang Ibu temukan di lapangan dan juga Ibu telaah tersebut, apa sih Bu kira-kira penyebab dari meningkatnya angka kekerasan tersebut Bu bagi anak-anak? Di tahun 2020 itu angka seluruh pengaduan ke KPAI itu masuk di 4.500-an. 4.000 ya Bu? Dia 2020. 2021 itu masuk di angka 6.000-an. Nah, coba dicek ya. Itu menandakan ada sebuah Kita belum selesai juga peningkatan. 2021 ini Ya. ya Bu. Artinya situasi pandemi kok tidak menyurutkan ya gitu. Dan ini memang kalau membaca data kan harus kita lihat ada bentuk apresiasi kita juga kepada masyarakat untuk melaporkan. Betul. Ya. Selain itu wartawan, ya, insan pers juga menyampaikan informasi. Berarti kan di sini sudah terbangun sebuah ekosistem di dalam perlindungan anak yang memang adanya sebuah data. Nah, tetapi tentu yang menjadi keprihatinan sekaligus tantangan kita, angka-angka ini kan tidak berdiri sendiri. Dia pasti ada peristiwa, ada sebuah situasi, sehingga apa sebenarnya yang memang kemudian memunculkan angka-angka ini menjadi sedemikian lompat. Kalau saya lihat, memang situasi literasi digital kita belum sepenuhnya memberikan edukasi yang maksimal terhadap masyarakat. Karena apa? Di antara angka-angka kekerasan yang basisnya konvensional, kekerasan fisik, ya, bagaimana keadaan anak, kok masih ada orang tua yang sampai memukul, yang sampai tidak bisa membimbing PJJ, itu sampai anak diperlakukan seperti ya bukan manusia, dibanting, dipukul, dan lain sebagainya ya, penganiayaan. Kemudian kekerasan psikis ini juga luar biasa tinggi juga. Psikis. Bagaimana membuat anak semakin takut, tidak berdaya, ditakut-takuti ya, dalam keadaan intimidasi dan lain sebagainya. Dan itu ya banyak hal. Ada juga bully ya, bagaimana memperlakukan seseorang sampai pada posisi yang mungkin dia sakit atau ketakutannya, depresinya, ya kan? Yang namanya bully itu bukan hanya oleh seseorang, tapi bisa oleh kelompok, bisa oleh kalangan di atasnya, bisa oleh masyarakat umum. Kemudian secara seksual, ini luar biasa tinggi angka-angkanya seperti tadi ya, ada perkosaan, sodomi, ada pencabulan dan lain sebagainya, eksploitasi di dalamnya, serta penelantaran. Seseorang atau wali atau yang keluarga yang memang seharusnya menjamin tumbuh kembang dan kesejahteraan malah mengabaikan. Benar. Basis konvensional ini kemudian mengalami lompatan secara teknologi digital. Nah, ini ada sebuah kerangka yang memang memposisikan transformasi kecepatan media yang kita tidak mampu imbangi dalam kerangka penanganan, pencegahan, baik penanganan penyelesaian. Nah, situasi ini saya pikir yang kemudian menyumbang pada problem ini, learning by doing akhirnya. Kita udah dapat nih masalahnya, tapi kita nggak punya exercise, belum punya terobosan, belum punya inovasi dalam menyelesaikan. Tetapi satu-satu kita lakukan, kita penyelesaian gitu. Nah, tentu ini yang menurut kacamata kami ya, KPAI kan mengawasi dari setiap apa yang dilakukan. Kebijakan kita sudah meningkat. Misalnya di KPPA, kementerian yang awalnya hanya berkutat pada masalah kebijakan dan administrasi, sekarang sudah ada layanan. Misalnya sudah memberikan rujukan akhir atas perlindungan ya, atas mereka bisa memberikan layanan kepada korban sebagai rujukan akhir yang basisnya antar provinsi dan internasional. Misalnya peristiwanya ada di luar negeri dan lain-lain. Nah, ini kan ada komitmen yang semakin kontinu. Tetapi di sisi lain, basis konvensional termasuk edukasi, termasuk berbagai dinas di bawahnya seperti misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, kemudian dinas-dinas sosial juga yang memberikan layanan, ini harus memiliki sumber daya yang memang memiliki proaktif dan penyesuaian atas
kasus-kasus yang ada. Nah, di sini KPAI melihat masih ada bolong-bolongnya gitu ya. Masih ada bolong. Penanganannya belum Iya. optimal. Lalu bagaimana kepolisian juga masih cara pandang untuk memproses hukum pada kasus kekerasan harus terus kita dorong, harus dipastikan aturan perundangannya. Ini juga masih terjadi. Artinya komitmen kebijakan kita sudah meningkat. Tetapi ini tentu harus diikuti dengan pelaksanaan di lapangan yang betul-betul sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Jadi ini mau dibagaimanakan anak-anak yang misalnya korban kekerasan seksual di ranah di jagat online, ini digimanain? Mereka malunya udah dari ujung kaki dari ujung rambut ke ujung kaki ya Mas ya. Tapi penyelesaian atau memberi trauma healingnya ini gimana? Meyakinkan anak ini harus sekolah lagi bagaimana? Nah itu Perlu dipikirkan saya kira, itu ya, Bu, ya. ya. Strateginya harus lebih mutakhir Betul, lagi betul. gitu loh Mas. Tadi apa Ibu sampaikan ya, Bu? Sebenarnya pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai upaya, baik dari kebijakan dan lain sebagainya macam ya lainnya, Bu ya. Apa sih Bu sebenarnya tantangan terbesar dari permasalahan-permasalahan tersebut bagi pemerintah dan juga kita semua untuk menekan angka kekerasan ini, Bu, bagi anak-anak? Iya, terutama kekerasan seksual ya. Betul. Saya melihat sinergitas KL Sinergitas. ya. Jadi ketika fungsi-fungsi koordinasi itu oleh satu kementerian, oleh satu dinas kalau di daerah, maka ini harus bersinergi dengan dinas lainnya, harus dipenuhi oleh dinas lainnya. Kekerasan seksual itu tidak berdiri sendiri. Anak ini sekolah, Betul. kan gitu Mas. Anak ini ngaji loh gitu kan. Iya. Misalnya ya, ini meskipun di berbagai agama lain misalnya anak ini juga dia sekolah minggu misalnya. Betul. Tetapi ketika dia mendapatkan kekerasan, dia di rumah, dia sakit, dia malu, dia tidak mau sekolah. Dia lihat sesuatu yang mirip pelaku aja udah trauma udah. Iya. Ini artinya berapa lipat tangan negara, tangan pemerintah harus membuka perlindungan yang optimal. Gitu loh. Jadi sinergi ini harus seperti mekanik. Ketika satu kasus, maka ini langsung bersinergi. Ketika anak korban trafficking ditemukan, maka harus langsung bersinergi. Mendudukkan sinergi antar kementerian ini, antar lembaga ini, itu yang kemudian KPAI dorong bersama. Kadang-kadang tanpa diawasi, ini kemana jalannya ya? Yang ini ke sana, yang ini ke sana. Padahal mereka merupakan perangkat yang sudah ready dengan berbagai tugas dan fungsinya. Betul. Nah, saya kira ini artinya tantangan ya sekali lagi. Jadi kritik kan harus juga membangun gitu. Betul. Bukan berarti akhirnya kita a priori, waduh ini gimana nggak beres-beres nih urusan kekerasan seksual, ini kekerasan. Enggak, artinya tantangan ini harus dijawab ya. Kalau hari ini RUU kekerasan seksual ya namanya sekarang berubah, rancangan undang-undang kekerasan seksual, jadi tindak pidana kekerasan seksual. Nah sekarang itu seperti itu. Saya kira di mana ujung pangkalnya ya, berarti kan dari segi rehabilitasi. Nah rehabilitasi ini yang harus tuntas, di mana undang-undang ini harus betul-betul menguatkan aspek ini. Jadi kalau misalnya anak kami kan di Undang-Undang 35 2014 itu betul-betul kekerasan seksual terminologi anak gitu ya. Tetapi bagaimana sebetulnya langkah-langkah penyelesaian yang terintegrasi tadi, karena kan undang-undangnya di sini undang-undang perlindungan anak, tapi penyelesaian kasusnya misalnya juga di situ ada di Balai Rehabilitasi gitu ya, di Kemensos. Nah ini kan perlu diikat dalam sebuah aturan perundangan, sehingga satu jenis kasus kekerasan seksual yang kita dapatkan di lapangan itu terintegrasi penyelesaiannya. Terintegrasi. Ya, itu kuncinya. Ada sinergi, ada integrasi. Jadi ini yang sesungguhnya sedang kita carikan juga strategi hasil-hasil pengawasan kita. Ya, kita jangan lelah lah Mas. Betul. Untuk sesuatu yang lebih baik dan tantangan kita lebih nyata di depan mata ya, kita harus terus melangkah. Nah terakhir Ibu nih Bu, menurut KPAI dan Ibu sendiri, apakah itu sudah efektif Bu? Semua langkah-langkah tadi ya, strategi gitu ya. Ya sebetulnya sinergi tadi, kemudian integritas isu dalam setiap bentuk-bentuk penanganan. Kalau bicara efektivitas kan itu gong, kata terakhir. Sehingga kalau bagi kami sebagai pengawas,
itu bukan sesuatu yang efektivitas itu jangan dianggap sebuah pujian yang kemudian menyelesaikan, dianggap selesai dan tidak ada Betul. tantangan ya. Jadi makna efektivitas itu kan sebetulnya menjawab gitu, memberikan solusi, memberikan langkah-langkah operasional gitu yang bisa dilakukan oleh kita semua dalam kerangka membangun Indonesia tanpa kekerasan, baik untuk perempuan, untuk anak-anak Indonesia dan seluruh kalangan-kalangan yang dianggap rentan. Ini penting. Jadi efektivitas ini ketika sudah itu tercapai mungkin gitu ya, baru dikatakan efektif. Tetapi memang kritik yang pertama itu dalam konteks pola kerja tadi ya, jadi sinergitas itu. Yang kedua dalam konteks integrasi gitu ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena isu atau kasus itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kita mendapatkan anak korban kekerasan, dilihat keluarganya, dilihat bagaimana situasi sekolahnya. Sementara aturan perundangan sedemikian banyak. Misalnya hari ini kita ada peraturan menteri tentang penghapusan kekerasan seksual di satuan perguruan tinggi. Ya, itu positif menurut saya. Karena banyak juga kasus-kasus yang terlaporkan bahwa mahasiswa mendapat eksploitasi secara seksual. Betul. Gitu. Ya mungkin kalau di ranah dewasa apakah bisa sebaliknya, dosen oleh mahasiswa, bisa nggak tuh Mas? Kan bisa saja mungkin ya. Bisa, tapi kan problem relasi kuasa itu biasanya dari yang atas ke yang bawah. Betul. Ya. Dan itu bukan main-main, bisa dicek lah angka dan datanya. Mari kita dukung selama itu memang tujuannya menghapus kekerasan. Termasuk di Undang-Undang 82 2015 Satuan Pendidikan. Misalnya ya, angka kekerasan di ruang pendidikan gimana tuh? Murid, guru kepada murid ya, dalam situasi pembelajaran. Itu yang saya bilang dari segi aspek regulasi sudah ada, tetapi bagaimana integrasinya dalam bentuk-bentuk langkah-langkah operasional ya. Mungkin yang ketiga, saya pikir ini sangat penting bagi kita semua. Kita harus membangun sebuah kultur yang egaliter ya, membangun sebuah kultur perlindungan. Jadi protection culture ini dibangun berdasarkan bagaimana nilai-nilai kebangsaan kita itu sebetulnya sudah sangat menempatkan anak-anak ini sangat mulia. Gitu. Bagaimana orang tua kepada anak gitu ya, ada kearifan lokal. Jangan kalah dengan sisi paternalistik atau sisi patriarkat yang menempatkan justru anak ini menjadi tidak penting pendapatnya, ya kan? Perempuan menjadi tidak usahlah tinggi-tinggi sekolah toh nanti balik lagi ke dapur. Nah, ini problem kita gitu. Sehingga sekali lagi sebetulnya yang harus dimunculkan adalah justru protection culture ini, bahwa negara kita ini memiliki kultur yang ketika anak lahir itu sangat bersukacita gitu ya. Diadakanlah keselamatan, itu tuh bagian apa? Sedang memuliakan, sedang memberikan bahwa baik basisnya agama, baik basisnya di dunia di masyarakat sebetulnya kepada anak itu saling memberi perlindungan gitu. Nah, basis ini yang kemudian harus ditarik secara transformatif pada wilayah pengetahuan, kesehatan reproduksinya seperti apa gitu, puspaganya ya, pusat pembelajaran keluarga, karena melindungi anak itu memang nggak bisa ujug-ujug jurus mabok, itu nggak bisa. Keluarga tuh harus punya skill. Penting bagaimana itu. Anak sedang akil balik, berarti kan dibimbing ya, bagaimana caranya memperlakukan membersihkan organ vital kita, lalu bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang-orang yang di atas kita, sesama kita, di bawah kita, lalu bagaimana hasrat seksual atau hasrat kepada perempuan atau laki-laki kepada perempuan ini kok di saat puberitas itu kok tinggi ya gitu, pengennya bareng aja gitu sama orang yang sedang ditaksir. Seorang orang tua itu memang harus memahami betul peningkatan perubahan ya, situasi emosi, situasi tadi puberitas anak kita. Nah, itu sebetulnya kultur ini harus dibangun atas dasar pengetahuan yang berimbang gitu. Jadi saya kira pengetahuan ini agak mudah ya di masyarakat ini, ada dari puspaga, kemudian di di tempat-tempat PKK kan ibu-ibu di bawah ya, majelis taklim juga banyak, tetapi yang harus kita tingkatkan, yang harus kita transformasikan kan substansi yang disampaikan ke masyarakat ya. Saya kira Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu bisa mengorganisir
ibu-ibu PKK, ibu-ibu majelis taklim untuk menyampaikan pentingnya kesehatan reproduksi yang itu bisa dikonsumsi ilmunya oleh orang tua. Kalau agak konvensional itu harus ada acara pertemuan Bu Ai. Baik, kalau gitu modelnya bentuk seperti yang bisa kita baca dengan instan di Instagram. Ya, dipenuhi dong Instagramnya KPAI ya. Cara-cara kita misalnya menjawab pertanyaan puber anak. Kan itu harus terjawab. Bu, kenapa ya? Saya tadi malam mimpi, itu mimpinya nggak ngerti mimpi apa, tapi saya sama perempuan. Hal seperti itu kan harus dijawab oleh seorang ibunya, bapaknya, orang tuanya itu harus menjawab dengan cara yang sehat. Berarti kita sebagai orang tua juga harus memiliki kemampuan tadi ya Bu ya, memahami tentang kondisi anak itu. Nah, Ibu, saya jadi mungkin ingin penasaran juga Bu, satu lagi. Jika masyarakat khususnya sobat KPAI ini Bu menemukan kasus-kasus kekerasan terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki, apa sih Bu seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat terdekat? Apakah melapor kemana ataupun juga kadang-kadang kita bingung kan Bu, mungkin sobat KPI juga bingung ada kekerasan itu mereka harus ngapain dan lapor kemana seperti itu Bu, mungkin Bu bisa memberikan pesan kepada sobat KPI terutama buat orang tua. Betul. Ya gitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku juga orang tua, ini kadang-kadang yang membingungkan ya. Jadi menurut saya langkah yang paling utama itu melindungi korban. Ketika misalnya korban tidak menyadari pun sedang terjadi kekerasan, maka orang dewasa di sekitarnya itu harus mampu mendeteksi. Bagaimana caranya? Tentu perubahan perilaku ini harus betul-betul kita cermati. Misalnya kita sebagai orang tua, saya sebagai ibu. Bagaimana perilaku anak berubah ketika mungkin gitu ya mendapatkan kekerasan baik oleh temannya, mungkin kekerasan fisik biasa, hingga pada kekerasan yang nauzubillah min dzalik ya, sampai terjadi kekerasan seksual misalnya dan lain sebagainya. Nah ini kecermatan itulah sebagai sebuah alarm bagi kita untuk mengenali apa yang terjadi pada anak. Dan setelah itu jangan ragu-ragu untuk melaporkan, karena kekerasan itu pidana. Ya, kekerasan fisik, psikis, seksual gitu ya, bullying dan lain sebagainya itu laporkan. Nah ketika memang karena ini satu hal yang khawatirnya menimbulkan kontradiksi, perlindungan dulu terhadap korbannya. Ketika anak ini sudah merasa safe, sudah merasa bisa terlindungi, tidak kemudian berontak atau menimbulkan kontradiksi ya terhadap korbannya, laporkan gitu. Jadi saya selalu menghimbau baik ke teman-teman yang mungkin sama-sama di ruang lingkup masyarakat gitu ya, di majelis taklim dan lain sebagainya, amankan dulu korbannya, lapor kemudian. Gitu. Karena itu menjadi hal yang harus dilakukan. Gak ada istilah aib, gak ada istilah ini atas nama baik keluarga, tidak ada. Ketika ini bentuk kekerasan, maka itu pidana dan harus dilanjutkan ke ranah hukum. Baik. Terima kasih banyak Ibu Ai, luar biasa sekali bincang-bincang kita kali ini dan banyak sekali pesan dan juga pembelajaran yang bisa kita ambil ya Bu ya. Semoga Ibu tetap sukses dan hari kampanye besok menjadi momentum Bu setidaknya bagi kita semua dan juga sobat KPAI untuk terus mengupayakan perlindungan anak seperti harus itu. Status ya setiap hari stop kekerasan gitu loh. Janji loh. Siap, Ibu. Ya, teman-teman yang lain juga. Bagian kita euforia, momentum kita bersama bahwa gerakan stop kekerasan pada seluruh perempuan, anak Indonesia itu harus kita betul-betul manfaatkan, harus kita lakukan. Siap Ibu. Baik Sobat KPAI, demikian bincang-bincang kita kali ini bersama Ibu Ai yang sangat luar biasa tentunya. Dan semoga Sobat KPAI bisa mengambil pesan dan juga pembelajaran dari bincang-bincang kita kali ini. Dan jangan lupa Sobat KPAI untuk like, komen, subscribe, dan juga bunyikan notifikasinya agar Sobat KPAI bisa terus mengikuti video-video perlindungan anak KPAI selanjutnya. Baik, saya Gilang Yudi Pratama izin pamit. Nah, Ibu, kita ada salam sehat untuk anak Indonesia nih, Ibu, sebagai menghormati anak-anak Indonesia. Jadi nanti kita salam sehat untuk anak Indonesia. Bareng-bareng ya, Bu ya. 1, 2, 3. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.